Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai penjelasan tentang mata kuliah dan materi-materi apa saja yang ada di dalamnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melia Sari, SSI MSI. Saya merupakan salah satu dosen program studi farmasi Fakultas Farmasi dan Kesehatan di Institut Kesehatan Helvetia yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi farmasi ini, yaitu Biologi Sel. Biologi Sel ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 2 SKS, di mana Biologi Sel ini berada pada semester ganjil, yaitu di semester 1. Perkuliahan yang saya laksanakan itu secara teori. Diharapkan pada mata kuliah ini mahasiswa itu mengetahui dasar-dasar mengenai biologi sel. Biologi sel ini digunakan dalam prasyarat mengambil mata kuliah mikrobiologi pada semester 3 nantinya. Untuk capaian pembelajaran program studi pada mata kuliah biologi sel, mahasiswa itu harus mampu menunjukkan penguasaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan riset, mengembangkan diri, menguasai konsep anatomi fisiologi tubuh manusia, kemudian anatomi fisiologi tumbuhan, mikrobiologi, serta parasitologi. Ada beberapa capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini. Diharapkan agar mahasiswa itu mampu memahami pendahuluan mengenai biologi sel, tentang sel, apa itu sel eukariotik, tentang sel tumbuhan dan hewan. Selain itu, mahasiswa juga harus memahami tentang bakteri dan archaea, alat-alat khusus pada sel prokariotik, tentang virus, struktur asam amino, hubungan struktur dan fungsi protein, replikasi pada sel prokariotik, transkripsi pada sel prokariotik, replikasi pada sel eukariotik, serta transkripsi pada sel eukariotik. Berikut ini saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah biologi sel. Nah, mata kuliah biologi sel ini atau sitologi itu salah satu cabang biologi yang secara khusus mempelajari tentang sel dan memanfaatkan penggunaan lensa optik atau yang dinamakan mikroskop. Nah, di dalam biologi sel ini, objek pengamatan meliputi asam amino, protein, virus, bakteri, dan sel. Kemudian ada beberapa materi-materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah biologi sel ini. Yang pertama ada seputaran tentang biologi sel, baik itu pendahuluannya maupun penguasaan konsepnya. Yang kedua tentang sel, apa itu sel ya, deskripsinya bagaimana. Kemudian sel eukariotik, sel tumbuhan, dan sel hewan. Kemudian ada tentang bakteri dan archaea. Selanjutnya ada alat-alat khusus pada sel prokariotik, tentang virus, struktur asam amino, kemudian hubungan struktur dan fungsi protein. Lalu tentang sintesis protein, yaitu replikasi pada prokariotik, transkripsi pada prokariot, dan replikasi transkripsi pada eukariotik. Nah, salah satu kewajiban saya menjadi dosen yaitu menerapkan yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah bidang pengajaran atau pembelajaran, di mana dalam bidang ini saya menerapkan sistem pembelajaran yang namanya SCL atau kita kenal sebagai Student Center Learning. Metode ini berfokus pada mahasiswa, sehingga peran dari pengajar hanyalah sebagai fasilitator saja dalam proses belajar mengajar. Mahasiswa itu dapat mengembangkan pemikirannya, minat, motivasi, serta kemampuannya menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Serta mahasiswa itu dituntut lebih bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar nantinya. Untuk sistem pembelajaran yang saya berikan dengan secara tatap muka itu di dalam kelas, metode pembelajaran yang saya terapkan ada 3. Yang pertama itu ceramah atau penyampaian langsung. Kedua ada tanya jawab, diskusi. Yang ketiga ada pengumpulan tugas. Nah, di mana metode ceramah atau penyampaian materi ini saya lakukan dengan harapan agar mahasiswa ini dapat mengetahui, memahami, mengerti, serta memperoleh materi secara luas.
Kemudian, dalam metode tanya jawab atau diskusi, saya memberikan mahasiswa sebuah pertanyaan atau studi kasus dalam bidang biologi sel. Tujuannya apa? Agar mahasiswa dapat mempresentasikan atau mendiskusikannya dengan tujuan mahasiswa dapat lebih percaya diri, mengungkapkan pemikirannya di dalam mengembangkan pola berpikir yang kritis, aktif, serta kreatif. Untuk metode pemberian tugas itu saya berharap mahasiswa akan lebih mengingat pembelajaran tentang biologi sel dengan cara mengulang kembali dalam bentuk tugas-tugas. Dengan berbagai strategi metode pembelajaran yang saya terapkan ini bertujuan agar dapat tercapainya dan terjadinya peningkatan hasil belajar mahasiswa dan lulusan nantinya akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kita harapkan. Selain itu, di sini juga saya mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang disebut based learning. Nah, apa itu artinya? Artinya di mana strategi pembelajaran ini dapat melatih keingintahuan mahasiswa dan membuka pola berpikir dengan cara memberikan studi kasus atau permasalahan yang konkret atau real yang berkaitan dengan biologi sel dalam kehidupan sehari-hari. Untuk salah satu contoh yang saya berikan studi kasusnya itu dalam bentuk pengumpulan jurnal-jurnal yang menggambarkan atau mengenai biologi sel sendiri. Setelah terkumpul beberapa jurnal mengenai biologi sel, mahasiswa ini akan mendiskusikannya dan memberikan analisis solusi permasalahan yang ada. Dalam mempermudah penyampaian materi di sini, saya itu mempersiapkan bahan ajar. Bahan ajar yang saya berikan berupa PowerPoint atau presentasi. Kemudian saya juga menggunakan buku ajar sebagai sumber pengajaran. Selain itu ada juga yang namanya handbook atau buku pegangan sesuai dengan RPS yang telah dibuat. Untuk sistem penilaian aktivitas, nilai tugas baik itu tugas kelompok ataupun mandiri, kemudian UTS, UAS itu memiliki bobot masing-masing nilai. Nah, untuk aktivitas harian yang meliputi absensi dan perilaku itu sebanyak 10% saja. Untuk penugasan, baik itu kelompok maupun individu, itu sebanyak 20%. Kemudian untuk nilai UTS berkontribusi sebanyak 30% dan terakhir UAS itu sebanyak 40%. Untuk kriteria dan indikator penilaian ini saya dasarkan pada kebenaran, penjelasan kemampuan bagaimana sih berkomunikasi, kerjasama kelompok, kebenaran jawaban yang dilakukan oleh setiap mahasiswa tersebut. Nah, untuk hasil evaluasi nilai itu saya infokan secara transparan, dapat melalui WA group. Kemudian bila mahasiswa tersebut memiliki nilai yang kurang baik, diberikan remedial atau perbaikan agar tujuannya merubah nilai menjadi lebih baik lagi. Berikut ini saya akan melampirkan video proses belajar mengajar dalam mata kuliah biologi sel. Oke, sudah kita mulai semua. Jadi saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini tentang materi dan area, biasanya kita berdoa dulu untuk saya masing-masing. Oke, doa dulu. Doa selesai. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini tentang bakteri dan archaea, adakah di antara kalian yang tahu bakteri itu apa? Oke, silakan Ali. Bakteri itu kelompok organisme yang Berdiri. Ya, berdiri. Nah, kira-kira bakteri apa nih? kelompok organisme yang tidak memiliki membran intisal. Tidak memiliki membran inti sel. Oke, boleh. Silakan duduk. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Nah, mari kita lihat ya. Yang namanya juga bakteri, dia merupakan mikroorganisme uniseluler. Uniseluler itu artinya dia berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Untuk mikroorganisme yang mikroskopis, itu kita mengamatinya perlu bantuan alat yang namanya mikroskop
Ada yang pernah pakai mikroskop? Ada ya, semuanya sudah pernah. Oke. Nah, untuk si bakteri sendiri tadi seperti yang disampaikan teman kalian benar, bahwasanya si bakteri itu memiliki nukleus yang tidak atau tanpa membran inti. Nah, kemudian kalau archaea, biasanya archaea ini juga termasuk yang namanya prokariot. Ini kedua-duanya sama-sama prokaryotik. Tapi bedanya di mana? Bedanya archaea ini dia sangat primitif. Prokariot yang primitif. Ya. Biasanya juga si archaea ini hidup di lingkungan yang ekstrim. Seperti apa? Seperti pada ventilasi dalam, mata air panas dan lain sebagainya. Ya. Karena archaea ini berusia sangat tua, prokariot primitif, jadi dia sangat sulit dikembangkan di laboratorium. Beda dengan bakteri ya. Kalau bakteri cukup banyak atau mudah dikembangkan di laboratorium. Yang pertama kita bahas dulu tentang si morfologi bakteri. Ya. Bakteri ini ukurannya antara 0,5 sampai 1,0 mikrometer. Ada juga yang panjangnya melebihi 100 mikrometer. Nah, beda-beda ya, tergantung spesies dari bakteri itu sendiri. Nah, kemudian bakteri ini memiliki berbagai bentuk. Yang pertama ada Coccus, ada Bacillus, ada Spirillum. Nah, bagaimana bentuk-bentuknya ini? Ada yang bisa menggambarkan ke depan? Bagaimana bentuk Coccus, Bacillus, dan Spirillum? Ayo, ada yang mau coba? Boleh angkat tangan? Nah, boleh, silakan ke depan. Nah, ini ada spidol. Silakan digambar bagaimana sih bentuk Coccus, Bacillus, atau Spirillum yang kamu tahu. Berdasarkan bentuknya, dari namanya saja kita tahu ya Coccus itu kira-kira bagaimana, Bacillus bagaimana, Spirillum bagaimana. Wah, sepertinya dia lengkap sekali, banyak ya. Yang ingat-ingat Ah aja. ya, boleh ingat aja. Oke, untuk yang Bacillus satu ada ya, Bacillus satu, Spirillum satu. Ada mau kita ambil dulu. Oke. Spirillum. Iya, seperti spiral gitu ya. Oke, terima kasih, silakan dulu. Nah, ini gambar dari temanmu, benar ya. Coccus itu bentuknya bulat, ya. Kemudian Bacillus dia seperti batang atau silindris. Kalau Spirillum dia seperti spiral-spiral, ya. Kita lihat. Nah, ini contoh-contoh ya. Ada Staphylococcus, Lactobacillus, dan Spirillum spesiesnya. Nah, untuk Coccus sendiri dan Bacillus dia ada penataan khusus namanya. Penataan itu apa? Seperti susunan sel-selnya itu bagaimana ya. Dia dibedakan dari beberapa, ada Diplococcus, nih ada Streptococcus, ada Tetracoccus, ada Staphylococcus, dan ada Saccina nih, seperti kamu buat di depan ya. Bagaimana sih bentuk-bentuknya bisa kamu lihat di sini ya. Kalau dia Diplococcus itu artinya ada dua berpasangan seperti ini. Oke, dia membelah menjadi satu bidang yang sama, tidak terlepas. Ya, kalau dia Streptococcus seperti rantai. Ya, selanjutnya, kalau dia Tetracoccus, dia memiliki dalam dua bidang untuk 4 kelompok. Jadi seperti 4. Ya,
Kemudian untuk Staphylococcus dia seperti bergerombol, seperti anggur. Gitu. Kira-kira di sini ada yang tahu contoh-contoh dari spesiesnya? Untuk Staphylococcus spesiesnya apa contohnya? Untuk yang Tetracoccus apa contohnya? Ada yang tahu? Untuk Staphylococcus contohnya apa? Aureus, ada Staphylococcus epidermidis. Nah, untuk Bacillus juga ada penataannya atau susunan selnya. Hanya saja dia tidak seperti fokus, dia ada yang bergerombol atau ada yang dua sama. Nah, dia bedanya hanya di ukuran selnya. Ada yang dia untuknya seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, ini contoh-contoh dari si Bacillus. Ada Pseudomonas, ada Salmonella Tipi. Di antara kalian semua, ada yang pernah dengar tentang bakteri ini? Ya kan ada beberapa nih, ada apa? Ada Salmonella Tipi, Bacillus, Clostridium, Pseudomonas. Di antara yang keempat ini, kira-kira yang familiar kalian dengar atau pernah dengar yang mana? Salmonella Tipi. Nah, kira-kira Salmonella Tipi ini menyebabkan penyakit apa? Ada saluran pencernaan. Penyakitnya apa? Iya, demam tifoid ya. Untuk Pseudomonas pernah dengar? Nah, biasanya dia menginfeksi di bagian mana? Ayo, Pseudomonas. Bagian mana? Ini ada bagian kulit ya, pasca operasi. Untuk Bacillus sendiri, dia penataannya ada yang seperti ini, seperti fungal, seperti roset ada, rantai juga ada. Untuk yang Bacillus. Untuk yang spiral, dia bedanya hanya di bentuk-bentuk lekukannya saja. Contoh spesiesnya apa? Ayo coba. Contoh dari spesies yang berbentuk spiral. Nah, di sini ada contohnya beberapa. Ada Troponema pallidum, bisa kalian lihat. Ada Sphaerotheca volutani. Pernah dengar Troponema pallidum? Belum pernah? Nah, ini boleh dicari dari rumah. Kira-kira dia penyebab penyakit apa? Ya. Nah, ini selanjutnya kita lihat bagian-bagian struktur luar dari si bakteri sendiri. Ada yang pernah dengar flagel? Nah, flagellum berarti ini fungsinya untuk pergerakan si bakteri ya. Nah, flagel sendiri yang dimiliki oleh bakteri itu beda-beda ya jumlahnya. Ada yang hanya satu saja di bagian ujungnya. Oke, namanya monotrichum. Ada di kedua ujungnya, tapi banyak. Ini apa namanya? Amfitik ya. Selanjutnya untuk yang bakteri pada ujungnya saja, tapi banyak, termasuk Rhombotrich. Tapi kalau bakteri yang di sekujur tubuhnya itu punya flagel, apa namanya? Iya, Petri. Pernah lihat ini di buku-buku atau di sumber-sumber lain? Ya. Ini teman kalian pun menggambar itu tadi. Ini maksudnya apa? Flagel ya? Iya, dalam rambutnya. Nah, selanjutnya ada dinamakan pili atau bumbai. Bumbai ini mirip dengan flagel, hanya saja jumlahnya itu lebih banyak. Dia tidak spesifik di pada tubuh bakteri, tidak pada ujungnya atau pada sisi mana saja ya. Ini bisa saja di sekujur tubuhnya ada yang namanya pili. Pili ini fungsinya sebagai apa? Dia pemindahan materi genetik antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lain. Pernah dengar apa itu materi genetik? Materi genetik pernah dengar? Pernah. Apa itu kira-kira? DNA misalnya. Materi genetik. Nah, ada juga bakteri yang punya kapsul. Ya, pernah lihat kapsul?
mana? Jadi kan kapsul itu di mana letaknya? Berarti dia melindungi bagian dalam si bakteri. Nah itu juga si bakteri, dia melindungi tubuh si bakteri dari lingkungan luar. Nah untuk kapsul sendiri virulensinya pada kapsul si bakteri. Ketika kapsulnya hilang, maka virulensi bakteri juga hilang. Pernah dengar virulensi? Kemampuan apa itu? Kemampuan untuk menginfeksi. Ya tak takut, bilang aja ya. Nah selanjutnya ada yang punya tubular, ada yang punya tangkai. Nah untuk archaea sendiri ini agak berbeda ya, karena dia primitif, susah ditemukan juga bagian tertentu aja ya. Kalau kalian pernah lihat atau pernah baca bakteri itu punya dinding sel. Nah, yang terdiri dari apa? Lipid. Iya, lipid. Iya, ikatannya ikatan apa? Ikatan ester. Kalau archaea ikatan ether dia lebih kuat, sehingga dia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim tadi ya. Nah untuk archaea sendiri juga ukuran genomnya itu lebih kecil dari bakteri. Pernah dengar genom? Apa itu genom? Genom atau materi genetik, gen itu sama ya. Itu hanya istilah-istilah yang berbeda. Di sini bisa kamu lihat contoh-contoh dari archaea sendiri. Sebelum kita masuk ke sini, saya mau tanya sesuatu. Untuk bakteri, ini skala lab ya, karena di biologi sel ini kita tidak ada praktikumnya. Jadi untuk praktikum membahas tentang sel bakteri, khususnya itu di semester 3 pada mata kuliah biologi. Di sini kalian membayangkan saja dulu ya. Nah untuk bakteri skala laboratorium, nah itu kita bisa melakukan pewarnaan. Ya ada pewarnaan gram positif dan gram negatif. Ya jadi kita bisa tahu apakah bakteri ini termasuk gram positif dan negatif. Ya itu nanti ada di perubahan warnanya. Dan nanti kita lebih lanjut bahas. Untuk contoh archaea, yang pertama ada namanya metanogen. Namanya juga metanogen, pasti dia penghasil metana. Banyak terdapat di sampah atau TPS. Kira-kira TPS apa? Sampah. Udah ada yang namanya halofil. Ya, halofil ini dia bisa hidup di air yang sangat asin, datar rendah atau laut mati. Kemudian ada Sulfolobus. Jadi dia habitatnya asam panas. Ya, dia mampu hidup di situ. Kemudian ada Nitrosophilus, dia mengoksidasi amonium namanya. Nah sebenarnya tidak hanya 7 genus pada archaea, masih ada lagi yang lainnya. Tapi saya hanya menyajikan ini saja. Oke. Nah untuk nomor 5 ada Veroplasma. Dia tahan terhadap asam tambah. Untuk Pirococcus dia ditemukan di ventilasi hidrotermal. Pernah dengar kata hidrotermal? Di dalam laut. Laut dalam itu ada yang namanya hidrotermal, itu yang benar-benar panas. Ya. Selanjutnya ada Archaeoglobus. Jadi biasanya dia hidup di reservoir minyak ataupun sedimen-sedimen. Nah sekarang tugas kamu semua untuk mencari contoh dari ini contoh spesiesnya. Tulis. Tugasnya untuk mencari contoh dari jenis ini. Contoh spesies dari metanogen apa? Halofil. Kemudian ada Sulfolobus, Nitrosophilus, Veroplasma, Pirococcus, Archaeoglobus. Nah, contoh-contoh dari spesies ini apa sih? Kira-kira sudah selesai tulis? Sudah ya.
Kan hening-hening aja. Kalau melihat jenis-jenis ini, kan merasa asing atau tidak? Merasa asing ya, karena yang banyak kita pelajari itu tentang bakterinya, tidak tentang archaea. Karena dia juga sudah dikembangkan kan. Walaupun sebenarnya sebagian bakteri ada juga yang bisa hidup di bagian-bagian yang panas, seperti bakteri termofil, ya. Tapi kan kita tahu, maksudnya bakteri termofil itu dari suhu berapa sampai suhu berapa. Ya, beda dengan archaea. Archaea lebih tahan lama lagi. Ya sudah, Bu. Nah di sini saya merangkum nih. Kira-kira apa sih bedanya si bakteri dengan si archaea dari segi definisinya sendiri? Ya, masih ingat tadi archaea itu apa? Coba ada yang terang? Kira-kira archaea itu apa? Ada yang coba saya tunjuk? Coba silakan. Berdiri ya, berdiri. Tadi sedikit garis dasar tentang archaea itu adalah membran selnya itu yang terdiri dari lipid dan terikat dengan lapisan keton sehingga dia bisa tumbuh di daerah yang ekstrim. Ya, oke. Selamat dulu. Nah, ciri khasnya lah ya dari archaea ini. Untuk dia jalur metabolismenya atau gennya itu dia mirip dengan eukariot. Ya, sebelumnya juga sudah dipelajari ya, misalnya eukariot itu apa saja sebenarnya. Ya, ada sel tumbuhan, ada sel hewan ya, contohnya ada fungi, ya kan? Nah, itu termasuk eukariot. Kemudian kalau bakteri tidak ada organisme yang bisa tumbuh. Untuk habitatnya juga, ya archaea tadi di tempat yang ekstrim. Untuk bakteri, nah dia menyebar di lingkungannya dari air, tanah, dan juga. Kemudian ini bisa lihat tadi juga sudah disebutkan oleh teman-teman. Dan dia termasuk pseudopeptidoglican. Tapi kalau di bakteri dia peptidoglican. Nah ini dia ada kandungan-kandungan kimianya atau ikatannya. Ya kalau bakteri dia diikat oleh asam asetilmuramic acid. Kemudian untuk yang si archaea dia diambil dengan asetilmuramic, tidak mengandung itu. Ya. Selanjutnya bisa dilihat, nah ini lipid tadi. Untuk oksidasi glukos bisa kamu lihat siklus rem dan glikolisis pada bakteri berbeda dengan archaea. Untuk fotosintesis, pernah dengar fotosintesis? Kira-kira apa itu? Proses apa? Ayo. Proses menghasilkan makanan. Iya, atau energi sendiri ya. Kalau si archaea dia tidak bisa dibuat makanan sendiri, tidak bisa menghasilkan energi ya. Dibantu oleh, kalau dia bakteri dia mengandung fotosintesis karena dia punya pigmen tertentu ya, tergantung dengan spesies si bakteri itu sendiri ya. Nah untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini tentang bakteri dan archaea. Nah bisa kamu jadikan tugas selain yang contoh-contoh dari archaea tadi. Tugas yang kedua adalah mencari jurnal yang berhubungan dengan identifikasi bakteri atau archaea. Apakah ada nih penelitian-penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi si archaea? Untuk hari ini saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.